Halo, assalamualaikum guys. Baik lagi di channel Juragan Vespanik. Kali ini gue mau di sini ada kotak, gue mau unboxing suatu kotak dimana memang ini eh, satu hal yang memang gue perlukan banget buat VBB satu gua. Udah lama gue nungguinnya karena memang ada beberapa yang gue janji sama temen-temen. Gue janji waktu itu mau spill terkait uh, barang yang gue perlukan ya. Jadi apa sih barang ini, sekaligus nanti kita spill keasliannya, ke originalnya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman Juragan Vespanik lainnya gitu ya. Baik, ini kita unboxing juga ya. Oke, unboxing. Ini barang gua ambil dari wilayah Jabodetabek ya, nggak jauh-jauh dari Jakarta. Orangnya juga yang punya juga oh ini gue dapat dari salah satu teman gue, pedagang Jakarta Timur, tapi gue alhamdulillah dapatnya lumayan di bawah harga pasaran dia ya. Ini memang gue tunggu-tunggu lama sekali guys. Ada sekitar 3 bulan ya, lebih kayaknya. 3 bulan lebih gue tunggu-tunggu barang ini. Baru gue sempet dapat sekarang, karena terus terang ini barang dari temennya lagi. Dan gue perlu memastikan barang ini itu asli apa enggak gitu ya, dan dibantu sama temen gue tentunya yang memang dia tahu terkait ke originalannya juga. Jadi teman-teman juga kalau mau beli barang, khususnya barang-barang yang memang lawasan atau mungkin nyari yang original copotan gitu ya, untuk Vespa, lebih baik konsultasi dulu kepada teman-teman yang memang ngerti barangnya. Oke, baik. Di sini gue mau ngasih tahu, gue memang lagi cari barang ini guys. Ya, ini adalah kepala original VBB yang berkode ya. Oh, ntar kita cek tahu ya, bener nggak sih berkode apa enggak sih gitu ya. Ini copotan, dan gue juga dapat rekomendasi dan juga review dari teman-teman yang ngerti juga terkait ini. Nah, gue pengen review juga nih teman-teman. Sebelum gue ngambil barang ini, udah direview sama teman gue juga yang memang ngerti banget, dan gue percaya banget dia memang tahu barangnya. Jadi nanti gue spill ya mana barang-barang mana yang ke originalannya gitu ya. Baik, ini copotan gua dapatnya itu dari wilayah Depok, Jawa Barat. Tapi barang ini tuh udah lama banget disimpan di daerah kalau nggak salah daerah Priuk ya, Jakarta Utara gitu guys. Nah, ini gue pengen spill juga, mudah-mudahan sih bisa dapat gitu ya. Apa sih yang memang perbedaannya dengan yang originalnya gitu ya, yang non original ya. Oke, gue dapat spill nanti. Kalau ada teman-teman punya tambahan gitu ya, oh bang ada lagi bang, satu bang gitu ya, tolong dikasih tahu ya. Harga nanti dulu ya guys ya, karena gue dapat ini dan dapat sticknya juga ori semuanya. Jadi gue spill. Yang membedakan kepala original itu adalah, pertama lu bisa lihat dari tampilan dari luar. Tampilannya itu dia itu bentuknya itu rapih. Kalau yang KW atau buatan itu biasanya dia ada gelombang-gelombang di sini. Kalau memang yang KW-nya KW yang rendah banget ya. Tapi kalau KW-nya KW-nya level mendekati itu biasanya rapi seperti juga. Itu dia udah belajar ya, dan udah meningkatkan kualitasnya lagi. Jadi makanya udah hampir mirip tuh. Tapi ada satu yang memang sampai sekarang, sampai dengan saat ini di dunia perpespaan tuh nggak pernah
bisa ditiru gitu ya untuk yang buatan pabriknya dari Italia atau pabriknya Vespa, Piaggio ya. Satu pertama dari sini guys, dari sini ini ada ini bukan sambungan tapi ini memang bawaan. Kalau guys mau lihat di sini ada jendolan, di sini ada jendolannya. Ini tuh jendolan. Kalau yang nggak ori itu dia itu nggak ada jendolan gini, dia itu nyambung gitu aja. Jadi itu buatan langsung ya, nyambung aja gitu. Tapi dan juga nggak rapi seperti ini guys. Ini rapi banget. Nah ini pabrik, cetakan pabrik. Terus dari segi di sini tuh kalau yang ada juga yang KW-nya yang apa? Yang jelek gitu ya. Ini di sini dia nggak rapi, dia ada jendolan lagi di segi buat baut segini nih jendolannya. Perhatiin ya guys ya, ini yang kedua ya. Nah ini kalau ini rapi, dia rapi benar-benar dari atas sampai bawah ini rapi. Nah ini copotannya begini nih. Ini baut buat buat ngikatnya ya gitu ya. Terus sama ini juga VBB 1 VBB 2 itu berbeda-beda ya, dan VBB Press juga berbeda. Ini sepertinya gue juga nggak tahu nih, dapatnya itu gue copotan, dan orangnya juga nggak tahu juga terkait kepala. Yang seingat gue sih kalau yang VBB itu dia titik ya, tapi ini dia strip ya. Dan ini juga sama, ada juga strip juga kan. Nah ini satu, kelihatan nggak nih, satu strip ya, strip 2 3 4 rapi tulisannya. Nah ini juga nih salah satu nanti gua review juga terkait untuk stick asli gimana sih bedanya ya. Oke. Nah, kita pilihan kedua, ini ketiga, ininya rapi nanti, dan selongsongnya ini juga bulatnya itu bener-bener rapi. Oke, di sini rapi ya, kelihatannya guys ya, rapi. Terus yang ketiga, jengger. Kalau tampilan dari luar dulu, kita belum dalam ya. Jenggernya itu dia lurus dan nggak ada mengsong ataupun dia ukurannya tuh segini guys. Ada juga yang udah hampir mirip tapi kadang-kadang tuh agak ininya agak miring ke doyong gitu ya. Dan ininya agak tebal, agak tinggi dikit gitu. Nah itu perbedaannya yang ketiga untuk di depan. Terus 1 2 di sini, 3 4. Terus sama ini tampilannya ini, kalau untuk yang buat speedometernya nih ovalnya seperti ini, dia ada tatakannya lagi, dan tatakannya ini adanya itu ukurannya segini, sekitar 1 cm, karena memang untuk tatakan speedometernya. Nah ini saya ada sedikit gompel ya, tapi nggak masalah. Ini menandakan memang dia copotan dan udah pernah dibuka buat speedometernya, mungkin susah narik karena udah saking nempelnya gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu yang nggak bisa ditiru yang tadi saya bilang adalah di sini. Kalau asli itu ada selongsong bekas cetakan bulat guys, kan nggak? Ini 1, terus ada 2, terus ada 3 di sini. 1 2 3. 3 ini adalah urat cetakan dari pabrik yang memang nggak bisa nih. Kelihatan nggak guys nih? Jadi ada sini 1 buletan, terus 2 di sini buletannya nih. Terus ada lagi di sini 3. Nah, iya 3. 3 ya, 1 2 3. Oke. Jadi ini salah satu yang bisa menandakan juga teman-teman untuk bisa lihat perbedaannya juga. Sama nih urat-uratnya ini nih, teman-teman bisa lihat nih di sini urat-uratnya nih. Ini tuh beda nih teman. Kalau ada yang cetakan tuh kadang di sini tuh ada yang berjendol gitu ya, nggak rapi. Di dalamnya juga nggak rapi. Ini cetakannya rapi-rapi bener nih. Ya, oke. Sama terkait ini sudah. Oke. Bentuknya seperti ini guys tampilannya. Oke, kita masuk ke dalam ya. Nah, tadi yang kita sampaikan bahwa ini sampai ada kabelnya, masih ada kabelnya, kabel kelistrikannya ya. Oke, yang kita sampaikan juga tadi belum adalah berkode. Kenapa
yang paling menandakan kepala ataupun stang Vespa asli itu harus ada kodenya, karena kalau cetakan babetan yang dari mungkin sorry ya teman-teman, dari lokal ataupun dari India ataupun bukan dari asli Italia atau bukan dari pabrikan Italianya, itu dia nggak bisa mencetak kode di dalam apa, di dalam batoknya ini gitu. Nah, kodenya itu dia berbentuknya itu macam-macam. Ada yang 7A, ada yang 8A, 7B. Biasanya itu divariasiin dengan huruf dan angka. Ada juga GAP, di bawahnya itu angka lagi gitu ya. Nah, kebetulan kalau yang gini gua angkanya 5A. Teman-teman kelihatan nggak di sini? Nah ya, nah ini nih. Sini 5A nih. Oke, nih. Masih 5A kelihatan nggak? Oke, ini ya. Ini 5A. Oke. Dan biasanya bukan di sini aja. Ada di bagian lainnya. Sebentar, ini di bawah, ada di sebelah kiri atas. Nah, ini nih. Ini nggak kelihatan, udah hampir kena cat ya teman-teman ya. Di sini hampir kena cat, jadi nggak kelihatan. Tapi kemarin saya lihat kelihatan ya, sebentar. Ada lagi di mungkin lebih jelas. Kadang nah ini nih teman-teman nih, dia kena baut ya teman-teman, sorry. Aduh, kelihatannya mana ya, mana ya, aduh, sebentar. Di sini teman-teman nih ini ada A nya di sini nih, kena lubang baut ya. Lubang bautnya juga lubang baut tambahan kayaknya ya. Dia kayaknya buat lubang baut tambahan dia kayaknya dia. Oke sih, nggak masalah sih, karena memang copotan nih ada kelihatan A, bekas A nya kok teman-teman, nih ada kelihatan loh. Satu, biasanya dua di sini ya kan. Terus biasanya di ujung sini ada nih, di ujung sini ada, di ujung sini biasanya ada kodenya. Tapi sebentar teman-teman, oh ya kayaknya cuma ada satu nih. Cuman saat yang kedua untuk yang di dalam itu garis teman-teman, garisnya ini nih, garis urat. Di orang bilang tuh urat kepalanya itu rapih nih urat ini tarik ke bawah, sama ini juga tarik ke bawah rapih, sama bawah juga sama rapih, ini rapih. Nah, alhamdulillah rezekinya gue dapat nih murah. Gue dapat murah, yang pasarannya mungkin sudah 4 juta ke atas ya. Gue bisa dapat di bawah itulah teman-teman. Alhamdulillah, karena memang teman ya. Dan ini dia berapi. Terus gue dapat ini juga masih nempel, ini bracket. Dan teman-teman lihat nih, bracket dari persnelingnya ya gitu ya. Gue dapat dari ori dan belum pernah dilepas sepertinya, jadi masih jadi karat di dalam. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Ah, ini karat tuh di dalam ya. Oke, ini dia untuk tampilan kepala VBB originalnya teman-teman. Ini nanti gue pasang di VBB gua. Nah, tapi sebelum gue pasang, gue mau cat dulu ya, cat dulu warnanya sesuaiin. Tapi kayak kerok dulu dikit nih, rapihin amplas, kerok dulu dikit, baru cat. Oh ya, sama ini nih, alhamdulillah gue dapetnya ori, tapi sepertinya nggak akan gue pakai karena putus dia. Jadi dia ininya rusak. Buat gue pegangan aja lah. Yang penting gue dapat ori. Karena caranya tahu dapat ori itu bedanya ini guys nih, di bawah ada titik nih, nih ada titik nih ya, nih ori yang ngeplak sampai ke sini nih bawaan. Udah karat juga. Gampang sih, nanti tinggal kita jadikan museum ya. Ini lubangnya tuh rapih, masih rapih. Oke, ini yang paling gua sampein teman-teman. Terus sedikit cacatnya itu ada di sini aja, alhamdulillah sini doang. Tapi masih nggak perlu di ini juga, dirapin juga bisa rapih lagi. Tinggal nanti gua ya sedikit amplas aja lah. Sama tadi teman-teman, ini yang ini ada gampel sedikit di sini. Ini wajar, kalau buat gua wajar, dan nggak terlalu ini ya. Sama ini apa, bisa pakai plat ya, apa namanya, buat baut tuh nggak masalah. Oke, alhamdulillah nih gue dapet nih, gue simpen dulu ya. Alhamdulillah, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Yang perlu gue cari lagi adalah nanti
Oh ya, spakbor udah dapat juga, original juga, dan gue dapatnya murah juga, alhamdulillah. Gunanya punya teman-teman yang baik gitu. Oke, ini gue juga dapat sticknya juga bawaan dia juga, temenan dia juga. Kalau stick ori itu jelas pasti kita Vespa 62 ya teman-teman, atau 60-an lah ya. Gak mungkin sticknya itu masih bening besinya, pasti udah begini bentuknya, warnanya pasti begini. Itu yang satu teman untuk tipsnya ya. Nggak mungkin bening seperti ini maksudnya nih. Nah ini dia nih, ini ikatannya nih nggak ori, dia kita beli lagi ya. Nggak mungkin bahannya itu dari tahun 60 kayak gini, nggak mungkin. Jadi pasti bahannya begini. Terus ini juga babetan juga, sama babetannya sama seperti itu, babetan juga. Dan ini sudah di apa ya, sudah dirakit nempel dia teman-teman. Nah, yang susah itu adalah membedakannya itu terkait untuk babetannya dan nempelnya itu. Tapi teman-teman bisa lihat di sini hurufnya itu tuh kalau cetakan pabrik tuh beda teman-teman. Kadang ada yang diketrik, ada yang memang dicetak dulu baru ditempel gitu ya. Nah ini dicetak dulu kan pabrik kan, jadi rapih, nomor 1, 2, 3 dan 4 nya rapi, beserta dan strip juga rapi. Nah ini yang beda ini nih kayak gini juga nih teman-teman, ini agak susah. Terus karena ini sering dilepas, terus juga kena air kan, sering kena air gitu ya, jadi geradakan gini teman-teman. Tapi masih bisa dipakai sih geradakan gini. Ini bukan karena sering diketok ya teman-teman, tapi memang bahannya itu besi, selesong besi yang memang udah tua, jadi makanya seperti kayak pipa. Ini pipa buat ngegali sumur ya. Jadi kayak begini bentuknya nih, karena sering kena usia ya, kan usia. Ini yang stick kirinya. Stick kanannya untuk yang asli itu seperti ini teman-teman. Cuman gua ada minusnya juga di sini untuk pembatasnya itu. Pembatasnya itu di sini ya, pembatas buat antara pegangan dengan stangnya ini nih. Stangnya ini nih ya, dia copot. Juga mungkin nanti tinggal masang ataupun ke tempat lasan atau ke tempat bubutan ya. Ntar gue tanya sama temen gue, karena dia memang bisa katanya. Nanti tinggal kita rapihin. Dan gue juga belum tahu kapan mau gue rapinya, nanti tunggu kabarnya. Nanti gue spill untuk udah cat, udah pemasangan, nanti gue spill ini. Oke. Terus itu teman-teman mungkin tipsnya yang bisa gue bagi. Sama-sama gue juga masih belajar, dapat ilmu juga gue dari tanya-tanya. Nggak pernah gue cari tahu sendiri atau gue bedain sendiri. Gue pasti bakalan tanya-tanya. Gue juga nggak mau ketipu ya sama banyak-banyak penjual kepala Vespa PBB ini. Makanya selalu bertanya dan juga belajar itu terus teman-teman. Itu yang perlu kita miliki sampai dengan kita main Vespa ya. Kalau memang teman-teman nggak mau kena tipu, karena memang banyak banget di dalam marketplace, di tempat penjualan baik yang sudah resmi saja, kadang-kadang tuh sudah masih ada yang nipu ya, bilang original gitu ya, tapi pas nyampe barang tuh dikirimnya itu beda gitu. Banyak pengalaman dari cerita teman gitu, makanya gue lebih baik COD-an lah. COD cocok memang betul, kirim gitu. Dan kebetulan dan COD juga kalau memang teman-teman udah tahu COD nggak masalah. Tapi kalau teman-teman belum tahu COD caranya membedakan itu asli apa enggak, ya mending tanya sama teman-teman atau teman bengkel yang memang tahu di dunia pervespaan, khususnya PBB gitu. Nah, PBB gue PBB 1 itu juga kadang-kadang unik juga, beda juga dengan PBB 2 juga gitu. Ada bedanya lah, walaupun memang sebagian besar kebanyakan sama. Mungkin itu tips dari gua. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi salam Vespa. Mungkin dari sini nanti gua akan spill kalau gua udah ngecatnya ya, dan udah gua pasang, nanti gua spill teman-teman lagi terkait untuk udah masangnya ini. Oke, dari gua sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Vespanik. Yuk.